Masya Allah, sudah disebut oleh Rasulullah SAW 1400 tahunan yang lalu bahwasanya akan muncul orang yang disebut dengan ruwaibithah, orang yang bodoh, tidak paham urusan agama, tidak paham urusan orang banyak, tapi dia ditugasi untuk mengurusi suatu urusan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Walaupun dia tidak lulus sampai S1 agama, tetapi diberikan urusan luas. Sehingga kita nampak pada hari ini orang-orang tersebut berjaya di atas kekuasaan, di atas satu institusi dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap apa yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kiranya yang hilang bagi orang-orang para koruptor? Apa kiranya yang hilang dari diri seorang yang dia mengatakan muslim tetapi dia ikut untuk berdoa di dalam gereja, di dalam ibadah, tempat ibadah orang-orang kafir yang itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Apa kiranya yang menjadikan seorang muslim sekarang bungkam untuk mengatakan kebenaran, tidak sebagaimana orang-orang yang nanti kita ceritakan yang berani mengatakan kebenaran? Ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka, yang itu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mulia daripada kita di zaman ini. Walaupun orang-orang yang disebut ikhwani, ishtaqtu ilal ikhwani, aku sungguh kangen dengan saudaraku. Nahnu ikhwanuk ya Rasulullah, apakah kami saudaramu ya Rasulullah? Lastum ikhwani, kamu bukan saudaraku, walakinnakum ashabi, akan tetapi engkau adalah saudaraku. Dan 50 dari kalian bagi saudaraku, kata Rasulullah SAW. Walaupun seperti itu, tetapi kalau ditanya ada nabi setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq jawabannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jawabannya. Kita ceritakan apa yang hilang, yang itu ada di diri para sahabat semuanya, yaitu iman kepada sesuatu yang gaib. Iman kepada sesuatu yang gaib. Apa yang termasuk sesuatu yang gaib? Gaib itu secara bahasa diddul hadir, lawan daripada kata hadir. Dia ada tetapi mungkin tidak terlihat. Dia ada walakin la yudrak. Dia tidak dapat dicapai, tidak dapat disentuh, tidak dapat dilangkahkan kaki kepadanya saat ini. Sesuatu yang gaib. Dan salah satu bentuk daripada yang gaib itu adalah adanya dosa, adanya pahala. Adanya dosa dan pahala. Dan sesuatu yang termasuk gaib juga adalah adanya surga dan neraka. Benar gak kira-kira? Kenapa ada seorang mukmin, ada seorang muslim, bukan ustadz, bukan kiai, bukan seorang ulama, tetapi dia mampu untuk berdiri sedari ba'da isya sampai sebelum subuh mengerjakan sholat malam? Kenapa kira-kira? Kenapa ada orang-orang yang dia bukan ustadz, dia seorang mukmin, seorang muslim biasa saja, tetapi dari harta yang masuk setiap bulannya 50 juta, dia mampu menginfakkan 40 juta? Kenapa kira-kira? Ada sesuatu yang itu diimani, diyakini oleh seorang muslim tersebut, walaupun dia bukan seorang ustadz. Kenapa insinyur Salah Atiyah, seseorang yang membangun desa pertama, membangun universitas di desa pertama kali di Mesir, mampu menginfakkan hartanya dari 10% perusahaannya, menaikkan menjadi 20%, naik menjadi 50%, naik menjadi 100% dengan 9 mitranya sepakat 100% keuntungan daripada perusahaan disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuat universitas digratiskan semua thalib dan thalibat di dalamnya. Menggratiskan setiap anak-anak gadis yang ingin menikah diberikan maharnya, diberikan kemudahan bagi laki-laki yang ingin menikah. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Bahkan ketika diliput insinyur Salah Atiyah sekitar 2-3 tahun yang lalu sebelum meninggal dunia, yang saat meninggal dihadiri hampir 1 juta orang, di saat ingin diliput dia menghindarkan itu semuanya. Saya tidak ingin menjadi orang yang terliput, didengar oleh dunia, tetapi karena seperti itulah dia akhirnya diliput oleh dunia. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Ada iman, ada sesuatu yang jazim melekat di dalam hatinya, yang itu tertancap kuat kepada sesuatu tersebut, baik kepada surga dan neraka, adanya pahala dan dosa. Maka kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang itu menceritakan tentang iman kepada yang gaib, dan iman yang kepada yang gaib itu pun yang kemudian membedakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat yang lainnya. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ketiga, keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sering dibaca ini, Bu? Sering ya? Alif Lam Mim Al-Baqarah sering dibaca. Tapi pernah enggak kita merenung sedikit dalam tentang ayat yang kedua, ada ayat yang ketiga ini, alladzina yu'minun dzalikal kitabu la raib hudan lil muttaqin, yaitu satu petunjuk. Kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa orang yang muttaqin di ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Iman kepada sesuatu yang tak tampak tetapi auha ilaihi, yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan, dibukukan di dalam kitab disebut dengan Al-Quran saat ini yang kita punyai, yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Anak siapa? Mungkin bisa digendong. Baik, iklan sedikitnya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang membedakan kenapa Abu Bakar As-Siddiq saat itu Abu Lahab, Abu Jahal datang ke seluruh para sahabat Rasulullah SAW di tahun 9 atau 10 atau 11 Hijriah, didatangi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, beberapa orang sahabat. Muhammad mengatakan dia sudah melakukan perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Engkau percaya? Wah, masa kayak gitu ngomongnya gitu. Entah iya gitu kan, kalau orang Melayu entah iya gitu kan. Masa iya? Masa iya sih gitu kan? Masa iya? Banyak yang goyah keimanannya saat itu, banyak yang goyah. Sudah sekian banyak sahabat murtad keluar dari Islam. Tidak mungkin seorang manusia mampu melakukan perjalanan dari Isra, dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan melakukan Mi'raj dari ba'da Isya datang lagi sebelum subuh. Tidak mungkin bisa. Banyak para sahabat saat itu mungkin dia keluar dari Islam atau goyang keimanannya. Terakhir, apa yang dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab, seorang yang gembosi ini. Jadi orang yang gembosi itu udah lama ada itu, orang gembosi. Kalau sekarang ada, dia terlambat dari Abu Jahal dan Abu Lahab gitu ya. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang titiknya cuma satu ini, Abu Bakar yang belum goyah imannya. Maka didatangi Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sahibuka Muhammad mengatakan dia melakukan asra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Apa pendapatmu? Maka dia hanya diam, pergi ke sisi Rasulullah. Di antara semua orang di hadapannya dia mengatakan, kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan lebih besar dari perkara ini, amantu bih, aku beriman kepada sesuatu tersebut. Subhanallah, Masya Allah. Lihat bagaimana iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih besar dibanding itu, maka akan aku imani apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Begitu iman seorang muslim yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta dibangkitkan dengan Rasulullah, Allah turunkan satu ayat di dalam Quran surah An-Nisa. Wa may yattaqillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Akan dibangkitkan orang-orang yang takwa kepada Allah dan Rasulnya bersama para nabi. Kalau disebutkan nabiyyin, maka dia bukan nabi ulul azmi, tapi seluruh para nabi, baik yang 25 yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Dalam satu riwayat jumlah nabi dan rasul ada 114.000 orang. Di satu riwayat lagi 124.000 orang. Satu riwayat lagi 144.000 orang. Segitu banyaknya akan dikumpulkan dengan para nabi. Dikumpulkan dengan siddiqin wasyuhada wasalihin, dengan syuhada wa siddiqin. Siapa orang yang siddiq di situ? Kalau disebutkan siddiqin, maka di situ fayutlaq ila Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking tingginya keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada yang gaib tadi. Maka kita lihat ternyata iman kepada yang gaib ini menjadikan seseorang itu betul nggak keimanannya kepada Allah. Kita lihat benar tidaknya seorang muslim berjalan menjalankan ibadah, menjalankan kebenaran, tergantung seberapa kuat dia memegang keimanan kepada sesuatu yang gaib itu.
yang diceritakan, yang diwahyukan di dalam Al-Quran, ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara pengaruh daripada iman kepada yang gaib adalah ikhlas untuk beramal, ikhlas untuk bekerja, beramal soleh, atau dia mengatakan kebenaran. Nanti yang kedua, ikhlas dia beramal, ikhlas menjadi seorang santri, ikhlas dia menjadi seorang ustadz. Sangat kecil niat seorang ustadz, sangat kecil impian seorang ustadz ketika dia datang capek-capek ke SD IT Al-Falah, hanya karena dia takut dengan kepala sekolah kalau dia terlambat, hanya karena dia ingin mendapatkan gaji kalau dia bisa masuk setiap bulannya rutin setiap hari. Kecil. Dan kecil sekali niat seorang, impian seorang muslim ketika dia belajar menjadi seorang santri, mengharapkan ketika keluar dia mendapatkan satu titel di ijazahnya, atau keluar daripada satu institusi di universitas dia keluar membawa ijazah. Sangat kecil sekali di mata Allah. Sangat kecil seorang muslim ingin dikatakan sebagai seorang alim, ingin dikatakan sebagai seorang qari, ingin dikatakan seorang pengajar yang luar biasa, yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengajar hanya karena itu semuanya. Karena di situ ada pahala, ada dosa, surga dan neraka yang itu lebih besar yang dituju oleh seorang muslim. Seorang yang menghafal Quran, seorang yang menghafal Quran, kalau dia menghafal Quran hanya ingin dikatakan untuk hafiz atau hafizah, sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa berbalik nilai menghafal Quran tersebut hujjatun lak au alaik, menjadi penuntutmu atau menjadi pembelamu ketika berada di surga, berada di yaumil akhir kelak. Bayangkan sekuat-kuatnya iman kepada yang gaib menjadikan orang lebih ikhlas di dalam menghafal Quran. Kalau dia sebagai seorang thalibat yang menghafal Al-Quran, maka dia imani ada yaumil akhir kelak, momen-momen di saat dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, menjadikan dia lebih semangat untuk menghafal Quran. Bukan kata-kata yang nanti orang mengatakan Masya Allah sudah menjadi hafiz, sudah hafizah. Tidak, kecil sekali hal-hal yang seperti itu. Momen-momen yang dia tunggu kelak di surga yang dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi bahwasanya tingkatan surga sesuai dengan tingkatan ayat. Kalau dia hafal 30 juz maka dia berada di surga tertinggi. Kalau dia hafalnya cuma juz ammah, sampai di situ saja dia. Dari mana kamu? Amma yatasaalun gitu kan. Kenapa di situ surganya? Saya cuma hafal juz 30 gitu. Ada yang paling bawah lagi, loh, kenapa ibu bapak kok di sini? Saya hafalnya trikul saja, yang saya pakai trikul, gitu. Sampai meninggal dunia. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka seorang muslim yang menghafal Quran, kalau dia iman kepada yang gaib, maka yang dia cari bukan kata-kata, bukan ijazah, bukan titel, bukan seragam yang dituliskan santri tahfidzul Quran. Bukan itu yang dia kejar, tetapi dikejar di saat-saat Allah mengatakan Iqra wartaqi kama turattil fil Quran. Baca sebagaimana engkau membaca di dunia. Wartaqi, naiklah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Naik satu persatu. Yang murojaahnya enggak lancar, yang sudah hafal 20 juz, 30 juz, ternyata 15 juz saja dapatnya. Dia segitu surganya. Tetapi hati-hati, 5 juz yang itu tidak dimurojaah bisa menjadi hujjatun alaik, bisa menjadi penuntut bagi kita. Bukan menjadi pembela justru. Apalagi yang dihafal ternyata bertolak belakang dengan setiap aktivitas sehari-hari. Ketika Rasulullah dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah bentuknya dari Al-Quran. Cara mengetuk rumah pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara memberi salam ketika ingin bertamu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu berbalik dari semua itu. Perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan pernikahan seperti ini, menjalankan jual beli tanpa riba, menjalankan hal-hal yang lainnya muamalah yang syar'i, ternyata bertolak belakang dari apa yang telah dia hafal. Hujjatun alaik, maka itu menjadi penuntut bagi kita. Wa'iyadzubillah. Yang kedua, iman kepada yang gaib menjadikan seorang muslim kuat menjalankan kebenaran, kuat untuk berkata kebenaran sekalipun konsekuensinya besar.
founding father negara kita Indonesia sudah menunjukkan bagaimana mereka beriman kepada sesuatu yang gaib. Bukan gelar yang mereka cari, bukan kedudukan tinggi yang mereka cari. Di saat Buya Hamka rahimahullah, di saat itu dia menjadi ketua MUI pertama Indonesia, membuat satu fatwa bahwasanya mengucapkan selamat Natal atau mengikuti acara Natal itu haram hukumnya bagi kaum muslimin, dipaksa oleh penguasa-penguasa saat itu untuk mencabut fatwa itu dengan pilihan cabut fatwa atau dia turun dari ketua. Maka Buya Hamka diceritakan oleh anaknya Irfan Hamka dalam buku ditulis tentang Buya Hamka, yaitu Ayahku, buku yang berjudul Ayahku, diceritakan Buya Hamka lebih baik mundur dari jabatan ketua MUI saat itu daripada fatwa itu dicabut. Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Malik bin Anas masuk penjara, Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, Imam Abu Hanifah masuk penjara. Hampir seluruh imam-imam di kurun 3 awal semuanya masuk penjara gara-gara mengatakan kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal yang sehari-hari sholat 300 rakaat, sholat mutlaknya dan sholat wajibnya 300-an rakaat. Ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun Billah, saat itu terjadi fitnah khalqul Quran, dipaksa semua orang yang dekat dengan penguasa saat itu berpaham Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran, dan beberapa orang para ulama termasuk Muhammad bin Nuh dan 4 ulama yang lainnya mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran karamullah, tegas dikatakan oleh Imam Ahmad, sehingga dia diseret dengan beberapa ulama yang lain meninggal di jalanan ketika diseret tanpa alas kaki dan tanpa tangan yang terbuka, tangannya terikat. Imam Ahmad bin Hanbal dengan perawakan yang memang besar, tubuhnya kuat, sampai masuk ke dalam penjara dicambuk sekian puluh sampai ratusan kali. Keluar beberapa tahun setelah itu di zaman Khalifah Mu'tasim Billah. Maka saat itu dari rakaat yang 300, karena tubuhnya sudah letih, sudah capek, menjadi 150 rakaat sehari-hari. Kenapa ada seorang imam yang bisa melakukan sampai seperti itu salat sunnahnya? Apa yang dia cari kira-kira? Adanya surga, adanya jannah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sabirun. Wa basyiril sabirin. Maka itu adalah satu yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum." Sungguh pasti, di situ ada 2 penekanan, lam taukid sama nun taukid. Wa lanabluwannakum, sungguh pasti amat kami akan menguji kalian. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, kurang hasil penghasilan, kurang gaji, kurang mukafaah. Nanam buah-buahan ternyata buah-buahannya tak berbuah. Nanam sesuatu yang berharga ternyata tidak menghasilkan. Bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Akan tetapi dengan orang-orang yang seperti itu Allah kabarkan bagaimana? Wa basyiris sabirin, kabarkan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, balik lagi kepada Allah. Itu termasuk iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Tak mungkin orang kemudian bisa merasakan takut. Ada orang yang saat ini menjadi penguasa, memiliki satu kedudukan, tetapi tidak mampu mengatakan kebenaran. Ada sesuatu yang hilang. Tidak sadar di sebelah kiri, di sebelah kanan, di situ ada malaikat yang mencatat setiap amal keburukannya. Tidak sadar bahwasanya kelak kehidupannya tidak berakhir di saat tabung oksigen saluran oksigen sudah dikasih ventilator di pernafasannya. Bukan itu akhir kehidupannya. Bukan ketika ventilator dimasukkan ke dalam paru-paru menghembuskan setiap oksigen kemudian sakratul maut. Tidak sadar orang-orang yang seperti itu biasanya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Adanya perhitungan hisab kelak. Adanya surga dan neraka. Ada surga sekarang? Ada enggak, Bunda? Ada neraka ayah sekalian? Kok tahu ada? Udah pernah lihat? Bunda sudah pernah melihat surga? Surga
Saya sudah di telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu gitu. Nah, itu secara maknawi. Saya bercanda. Ya. Kenapa kita imani adanya surga? Kenapa sih mau capek-capek sholat? Mengatakan kebenaran. Dulu ketika di Dewan Konstituante kami ceritakan tentang pendiri negara ini dulu, termasuk founding father yang menyatukan dengan mosi integralnya Muhammad Nasir. Di dalam sebuah kitab bertuliskan Islam sebagai dasar negara, diceritakan bagaimana perdebatan sengit antara orang-orang yang mengasung selain daripada ajaran Islam dengan orang-orang yang mengasuh ajaran Islam. Di Dewan Konstituante 1955-1957, Muhammad Nasir saat itu bersih tegang, Ki Kasman Singodemujo bersih tegang. Dulu kalian menjanjikan di saat sila pertama pun dihapus, Islam bisa masuk ke dalam konstituante. Akan tetapi saat ini kalian mengulur sampai tidak kalian bahas tentang Islam bisa masuk dalam konstitusi. Harus seperti apa kami mengatakan kepada kalian? Kata dia. Kemudian Buya Hamka membuat satu tulisan dalam puisi yang begitu indah. Dikatakan, wahai saudaraku Muhammad Nasir, bersilang keris di lehermu, berkilat pedang di depan matamu. Benar tetap engkau katakan benar, batil tetap engkau katakan batil. Masukkan aku ke dalam daftarmu, kata Buya Hamka. Satu puisi dibalas 2 tahun kemudian oleh Muhammad Nasir, satu puisi kembali tentang perjuangan dulu negara ini. Ki Kasman Singodemujo berani mengatakan itu di Dewan Konstituante karena dia yang dibujuk oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dibujuk oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno membujuk Muhammad Hatta, membujuk Ki Kasman Singodemujo. Ki Kasman Singodemujo membujuk satu-satunya orang yang tidak rela sila pertama yang sekarang ada di Piagam Jakarta itu terhapuskan. Sila pertama yaitu Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin PP Muhammadiyah pertama di Indonesia. Di dalam 9 Dewan Panitia BPUPKI tidak mengizinkan sila pertama, tetapi dengan hasutan, dengan ajakan, dengan bahasa Jawa halus, maka di situ direlakan. Tapi dengan catatan ketuhanan yang Maha Esa, nilai Islam tetap ada di dalam Pancasila tersebut. Tetapi di dalam Dewan Konstituante yang dijanjikan Islam akan mudah dijalankan, Islam akan masuk ke dalam konstitusi, ternyata itu semuanya diingkari dari orang-orang yang pongah disebut oleh Buya Hamka di dalam puisinya kepada Muhammad Nasir. Sampai dia berteriak. Dan Ki Kasman Singodemujo setelah meninggal dunia, Ki Bagus Hadikusumo selalu menangis di saat dia mengenang bahwasanya dia dulu yang membujuk Ki Bagus Hadikusumo yang menjadikan sila pertama itu tergantikan, yang menjadikan kaum muslimin saat ini menjadi susah hidupnya dan yang lain sebagainya. 90%, 88% seorang muslim hidup di Indonesia saat ini, kita lihat Muslim tidak pernah saat ini meminta haknya bahwasanya kami ingin wilayah Indonesia 90%. Tidak pernah mengatakan setiap perusahaan di Indonesia ini harus dikenakan pajak 90% untuk kaum mukminin. Tidak pernah menuntut hal-hal yang lebih besar. Tetapi saat ini kaum muslimin lah yang tertindas. 90 orang angka kita saat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, hilang permusuhan. Hilangnya kemudian meremehkan, yang ketiga meremehkan dunia. Orang yang dia iman kepada yang gaib meremehkan dunia. Bukan berarti dia tidak berusaha menjadi seorang yang kaya sehingga dia bisa berinfak, tetapi justru ketika dia menjadi seorang yang kaya, harta yang dia miliki itu ringan. Ada masjid nih, ada musola nih, anak yang penting istri tercukupi. Enggak mesti aku bisa pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Eropa Barat, Eropa Timur. Yang penting bagaimana aku berpenghasilan kaya menjadi muslim yang baik. Setiap harta ini diinfakkan. Meremehkan dunia. Wa innama hadhil hayatud dunya la'ib wa lahu. Kehidupan di dunia ini saat ini adalah tentang senda gurau, hanya tentang bercanda saja, stand up comedy, merupak di mana-mana. Yang dikatakan kadang-kadang suatu kebohongan, yang dikatakan di dalamnya kadang-kadang suatu yang bernilai pencelaan terhadap agama Islam dan yang lain sebagainya. Innama hadhil hayatud dunya la'ib wa lahu. Kehidupan di dunia ini tidak ada selebih daripada itu kecuali bagi mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang bertakwa.
meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Di saat Asiyah radhiyallahu anha, tahu Asiyah Bunda? Tahu Pak Asiyah? Atau istrinya ada yang namanya Asiyah gitu? Dulu saya cerita sedikit tentang Asiyah. Ada seorang bapak-bapak tak mau ngasih anaknya namanya Asiyah. Ibu-ibu, kenapa aku nggak mau? Asiyah itu istri Fir'aun Ustaz gitu. Astagfirullah. Tapi kan dia orangnya soleh. Iya Ustaz, tapi saya nggak ingin dia dapat suami kayak Fir'aun. Asiyah diceritakan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-11 tentang Asiyah bagaimana meremehkan dunia. Di saat Fir'aun Ramses II menjadi seorang yang memiliki tampuk kekuasaan paling tinggi di dunia saat itu, bukan di Indonesia loh, di dunia saat itu Fir'aun ini. Nah coba bayangkan, dia punya kekuasaan yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, prajurit yang begitu banyak, para penyihir yang begitu banyak. Tetapi di situ Asiyah mendengar firman-firman Allah melalui lisannya Musa alaihissalam, mengimani dinul Islam yang dibawa oleh para nabi. Maka saat itu dia dipaksa untuk keluar dari keislamannya, tetapi dia menolak. Sampai dia diikat di satu tiang, akan ditembakkan satu panah kepada Asiyah. Dia berdoa, daraballahu matalan lilladzina amanu. Allah berikan permisalan tentang orang-orang yang beriman ya, kepada mereka yang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri dari Fir'aun, Asiyah radhiyallahu anha, istri dari Fir'aun yang saat itu berdoa, qalat rabbi ibnili baitan 'indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku satu istana di surgamu. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Maka diceritakan dalam beberapa cerita yang masyhur, ketika anak panah dilesatkan, maka di saat itu sebelum tembus ke dada Asiyah radhiyallahu anha, Allah perlihatkan bentuk istananya di surga yang dijanjikan bagi dia. Masya Allah. Beriman kepada yang gaib. Iman gak kepada yang gaib? Iman. Apa yang didoakan dia? Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku surga, bagiku istana di surga. Allah bangunkan, Allah bayar kontan, diperlihatkan. Betapa banyak orang-orang di saat sakaratul maut diceritakan dia tidak bisa sakaratul maut, sampai dipanggilkan ada seorang yang soleh, diceritakan dia dalam keadaan sakaratul maut. Seorang ini adalah pemuda yang taat ibadah, sangat soleh. Pernah kami sampaikan cerita ini di Masjid Jami' di Rengat. Sampai dikabarkan kepada orang tuanya, anakmu sedang sakaratul maut. Kenapa dia tidak bisa menghembuskan nafas terakhir? Apakah ada masalah? Dia mengatakan, ummi, nanti dulu, ummi, ibuku. Maka kemudian datang ibunya, dipeluk dengan tangisan yang sungguh luar biasa. Di situ keluar peluh daripada keningnya. Maka di situ dikatakan, wahai ibu, sesungguhnya aku melihat seorang wanita yang mengajakku untuk pergi ke tempatnya. Sudah diperlihatkan bidadari surga baginya. Tetapi aku mengatakan, tunggu dulu ibuku, tunggu dulu, ada ibuku. Aku akan pamit, wahai ibuku, relahkah engkau? Aku rela, wahai anakku. Sehingga dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan insya Allah dia betul-betul disambut dengan bidadari ketika dia meninggal itu. Masya Allah. Iman kepada sesuatu yang gaib. Maka inilah yang menjadikan kenapa Nabi Ibrahim dia berani menghancurkan berhala-berhala illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar. Maka itulah yang kemudian membedakan kenapa para penyihir ketika tongkat Nabi Musa dihempaskan menjadi ular yang besar, para penyihir kemudian saat itu bersujud mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berpaling dari Fir'aun. Itulah yang menjadikan Islam di saat 3 kurun awal sampai runtuhnya Khilafatul Utsmani 1924 itu bisa berjaya. Lepas dari semua egosentris yang ada, lepas dari setiap tendensi dan kepentingan dari partai, institusi, lembaga apapun yang mereka berada di atasnya, Islam menyatukan dengan keimanan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesuatu yang gaib tadi. Karena hidup hanya sementara saja. Yang keempat, lenyapnya kebencian dan permusuhan dengan adanya mawas diri dari seseorang dan introspeksi. Ketika seseorang mengetahui adanya Allah yang senantiasa melihatnya, mungkin nggak kira-kira dia menandatangani sesuatu yang bukan haknya? Mungkin nggak?
Mungkin tidak dia menjadi satu ketua di institusi, di lembaga, menandatangani nominal-nominal ditambah 01 ditambah angka 1 yang itu menjadikan dia lebih kaya. Mungkin tidak kira-kira kalau dia muraqabatullah? Enggak mungkin. Iman kepada yang gaib menjadikan orang sadar, sehingga orang-orang tidak membenci orang-orang yang seperti itu. Sekarang ini betapa banyak orang-orang ingin merasa terpilih menjadi apapun di Indonesia ini, merasa terpilih, tapi dengan suapan-suapan, dikasih mukena, dikasih sejadah, dikasih kaos-kaos. Dimulai dengan satu partai seperti itu. Benci nggak partai-partai yang lain? Benci. Innama hadhil hayatud dunya la'ib wa lahu. Hanya permainan kehidupan di dunia ini. Kalau orang iman kepada yang gaib, berani mengatakan kebenaran, setiap perkara dia berlaku ikhlas, dia meremehkan bentuk apapun yang ditawarkan terhadapnya dari bentuk-bentuk dunia ini, dan kemudian dia mampu menghindarkan permusuhan karena dia tahu kalau dia berbuat sesuatu yang menyinggung kaum muslimin, maka di situ dia akan dibenci, muncul rasa kedengkian. Allahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sampai pula jam 5:25. Kalau ada pertanyaan mungkin 5 menit kami berikan waktu. Allahu a'lam bishawab. Allahu wali taufiq wassadad. Ada yang bertanya? Paham semuanya yang kami sampaikan? Paham insyaallah? Bisa lebih semangat lagi kita ibadah? Insyaallah. Jaga keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada, silakan mungkin bisa kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu wali taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.